Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang menganggotakan 3 orang. Yang pertama Cahyo Diputra, yang kedua Dede Trianto, dan yang ketiga Rizdu Mustaqim. Kami akan menjelaskan mengenai kriteria penentuan soal pilihan ganda dan uraian. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Ada beberapa kaidah dalam menulis soal pilihan ganda. Sekurang-kurangnya ada 3 aspek utama dalam membuat soal tersebut, yaitu materi, konstruksi, dan aspek bahasa. Yang pertama adalah materi. Dalam aspek materi terdapat 3 unsur pembentuk soal, yaitu soal harus sesuai dengan indikator, kemudian pilihan soal harus homogen dan logis. Kemudian setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Kemudian konstruksi. Konstruksi mempunyai 9 unsur utama. Yang pertama adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 3. Pokok soal diusahakan tidak mengarah pada salah satu jawaban yang benar. 4. Tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. 5. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 6. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau sebaliknya. 7. Pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. 8. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. 9. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kemudian bahasa. Setiap soal harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 2. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat komunikatif. Yang terakhir, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Contoh soal yang kurang baik. Perhatikan gambar di samping. Jika saklar S1 pada rangkaian gambar tersebut ditutup, yang terjadi adalah A. Lampu tetap menyala pada L1 dan L2. B. Lampu tetap menyala pada L2 dan L3. C. Lampu tetap menyala pada L1 dan L3. D. Lampu tetap menyala pada L2 dan L4. Kunci jawaban yang benar adalah A, karena disebabkan oleh pada pilihan jawaban terdapat pengulang frasa. Sebaiknya, frasa tersebut dimasukkan ke dalam pokok soal agar peserta didik tidak membaca berulang-ulang sehingga menyita waktu. Contoh soal yang baik. Perhatikan gambar di samping. Jika saklar S1 pada rangkaian tersebut ditutup, lampu yang tetap menyala adalah A. L1 dan L2, B. L2 dan L3, C. L1 dan L3, D. L2 dan L4. Kunci jawaban A. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang soal uraian. Soal uraian merupakan suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan maupun mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Di dalam soal uraian ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada soal uraian objektif, di mana soal uraian objektif ini merupakan rumusan soal atau pernyataan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian maupun konsep tertentu sehingga pensekorannya dapat dilakukan secara objektif. Kemudian soal uraian non-objektif. Soal uraian non-objektif merupakan sehimpunan jawaban berupa pengertian atau konsep menurut pendapat masing-masing siswa, sehingga pensekorannya sukar dilakukan secara objektif. Di dalam soal uraian ini terdapat kaidah penulisan soal uraian, yang dimana kaidah penulisan soal uraian ini merupakan rumusan ataupun rancangan dalam kita membuat soal uraian. Nah, salah satunya soal uraian yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang ada dalam kisi-kisi. Kemudian batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas, dan lain sebagainya. Kemudian ada pedoman pensekoran, di mana pedoman ini digunakan untuk melakukan skor terhadap soal-soal yang telah dibuat. Jadi dalam pedoman pensekoran ini, kerangka pemberian skor yang disusun penulisan
segera setelah soal ditulis sebagai arah untuk melakukan pensekoran. Kemudian berisi kriteria atau kemungkinan jawaban yang benar atau kata-kata kunci serta besar skor setiap kunci. Kemudian penulisan pedoman pensekoran. Nah, dalam penulisan pedoman pensekoran ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama untuk uraian objektif. Untuk uraian objektif, tuliskan kemungkinan jawaban yang benar atau kunci jawaban dengan jelas. Yang kedua, setiap kata kunci diberi skor 1. Misalnya kata kunci berupa kata, kalimat, bilangan, atau pernyataan yang merupakan kunci dari suatu jawaban. Kemudian tuliskan skor maksimum yang merupakan penjumlahan dari kata-kata kunci yang diperlukan. Kemudian untuk penulisan pedoman pensekoran uraian non-objektif. Tuliskan garis-garis besar jawaban atau kriteria jawaban agar dapat dijadikan pegangan guru dalam memberi skor. Kriteria jawaban yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga pendapat yang berbeda dapat diskor maupun kualitas jawaban menurut kualitas jawabannya. Kemudian tetapkan skor untuk tiap garis besar jawaban. Besar rentang skor ditentukan oleh penulis soal. Kemudian tuliskan skor maksimum yang merupakan penjumlahan dari skor tertinggi tiap kriteria. Selanjutnya prosedur pemberian skor uraian objektif. Nah, di dalam prosedur pemberian skor uraian objektif yang pertama, periksalah jawaban siswa dengan cara mencocokkan dengan pedoman pensekoran. Benar di skor 1 dan salah di skor 0. Untuk tiap soal dilakukan perhitungan skor dikalikan bobot dengan rumus. Dalam rumusannya, skor perolehan sama dengan skor mentah dibagi skor maksimum dan dikali bobot. Kemudian yang terakhir yaitu bobot soal. Bobot soal adalah angka yang ditetapkan untuk suatu butir soal dalam perbandingan dengan butir soal lainnya dalam satu perangkat tes. Penentuan bobot soal didasarkan pada tingkat kerumitan atau kompleksitas jawaban yang dituntut oleh soal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Cahyo. Contoh soal uraian yang kurang baik. Seorang wanita dengan berat 50 kg berdiri di atas sepatunya dengan luas 1 cm persegi. Berapakah tekanannya? Penjelasan. Soal di atas termasuk ke dalam kategori soal yang kurang baik disebabkan mempunyai makna ganda. Makna tersebut adalah berat 50 kg yang sebenarnya adalah massa wanita. Contoh soal uraian yang baik. Seorang wanita dengan massa 50 kg meletakkan seluruh berat badannya pada salah satu hak sepatunya ketika berjalan di atas lantai kayu. Luas alas hak sepatunya adalah 1 cm persegi. Hitung tekanannya ketika berjalan di atas lantai jika gravitasi di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat. Jawaban, P sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 Pascal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.